Mewujudkan digitalisasi koperasi di Indonesia, terutama memperkuat ekosistem digital dalam pengelolaan koperasi desa Merah Putih. Berikutnya, pemirsa, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk memperkuat digitalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Salah satunya dengan membentuk layanan microsite sistem informasi. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebutkan kolaborasi sistem digitalisasi ini dalam bentuk mengoptimalkan layanan microsite sistem informasi Kopdes Merah Putih atau SI-Kopdes, di mana kerjasama ini akan mencakup 5 isu strategis, yaitu pertama, konektivitas jaringan, data center, ketiga, aplikasi platform, termasuk memperkuat pengelolaan komunikasi publik dalam operasionalisasi Kopdes Merah Putih, serta pelatihan literasi digital dan digital talent sumber daya manusia. Nantinya pemerintah menyiapkan infrastruktur digitalisasi Kopdes Kelurahan Merah Putih, khususnya memperkuat infrastruktur pada daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Mewujudkan digitalisasi koperasi di Indonesia, terutama memperkuat ekosistem digital dalam pengelolaan koperasi desa Merah Putih. Karena di Komdigi ini kan Presiden Prabowo Subianto dengan nada tegas meminta komitmen seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang berasal dari pajak dan pendapatan negara harus dijaga dan dikembalikan dalam bentuk program yang nyata untuk masyarakat. Presiden juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam penggunaan anggaran negara. Untuk itu setiap upaya jajaran pemerintahan harus memastikan bahwa dana yang terkumpul tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, alokasi dana akan difokuskan untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa langkah normatif. Mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia, tidak bisa business as usual, tidak bisa. We have to work harder. We have to do our best, saudara. Makanya saya ini sebetulnya ya ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu. Karena di Kabinet Merah Putih itu kata mereka nggak ada hari merah di kalender kita. We work 7 days a week. Tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership, management, and the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan. Komisi 11 DPR RI sepakat dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan anggaran APBN yang harus sampai ke tangan rakyat. Komisi 11 menegaskan anggaran negara yang dihasilkan dari penerimaan pajak dari masyarakat harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyoroti sejumlah catatan strategis yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Misbakun menegaskan anggaran negara yang dihasilkan dari penerimaan pajak dari masyarakat harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli. Menurut Ketua Komisi 11 ini, belanja pemerintah dibutuhkan untuk mendorong ekonomi domestik. Diharapkan pemerintah melakukan upaya-upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam rangka upaya untuk membangun program pembangunan, yaitu menciptakan program pembangunan yang memberikan dampak yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga. Misbakun menambahkan pemanfaatan dana APBN harus dikelola dengan hati-hati agar program prioritas pemerintah tepat sasaran bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan setelah Oktober 2025. Dasko menilai polemik yang terjadi di masyarakat dikarenakan informasi yang disampaikan kurang lengkap dan kurang detail. Di tengah polemik gaji dan fasilitas tunjangan yang diterima anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan setelah Oktober 2025. Menurut Dasko, uang tunjangan tersebut semula diberikan karena anggota DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah dinas. Kala itu DPR tak bisa memberikan langsung tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang ditiadakan. Tunjangan diberikan secara diangsur setiap bulan selama 1 tahun atau sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Uang tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan selama 1 tahun tersebut dipakai untuk mengontrak rumah selama 5 tahun atau selama periode 2024-2029. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Dasko menilai polemik yang terjadi di masyarakat dikarenakan informasi yang disampaikan kurang lengkap dan kurang detail. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Bernard Alfitro, menyebut setiap anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar rupiah per tahun dari tunjangan dan gaji serta alokasi anggaran lain. Berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2025, alokasi gaji dan tunjangan anggota DPR RI mencapai angka fantastis, yakni lebih dari 1,6 triliun rupiah untuk 580 anggota. Menurut Bernard, gaji dan tunjangan stabil anggota DPR di atas 1 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir justru menjadi beban fiskal rakyat. Apalagi di saat pemerintah tengah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran, anggota DPR malah memperoleh tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan per orang. Kondisi tersebut menunjukkan anggota DPR tidak memiliki empati terhadap kondisi anggaran negara yang tengah tertekan serta kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan di tahun 2025 itu dia naiknya drastis menjadi 1,6 triliun. Nah, maka jika dirata-ratakan, setiap anggota DPR itu berpotensi menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan. Nah, ini ironis karena saat anggaran publik itu dipangkas, kena efisiensi, DPR itu kok kita lihat, Fitra melihat bahwa DPR ini kok semacam kehilangan sense of crisis-nya. Apalagi dengan kemarin itu kan ada ramai pemberitaan soal tunjangan